Bill Gates kenapa semakin kaya? Karena Bill Gates nih Mbak Yu kemarin datang ke Indonesia, dia jumpa dengan Prabowo, dia cakap dia nih lagi bikin vaksin TBC gratis untuk Indonesia. Lah emangnya TBC ini udah jadi wabah kayak COVID-19 Gara-gara Bill Gates nih datang ke Indonesia, dan tuh jumpa Prabowo, jadi banyak netizen Indonesia yang bilang ini sebentar lagi nih bakal ada vaksin TBC besar-besaran nih di Indonesia. Tapi kan sekarang pemeriksaan kesehatan gratis bukan vaksin TBC gratis. Iya cuman kan kau tahu sendiri netizen Indonesia ini kan dia orang suka cocok logi. Kenapa ya kalau di Malaysia tuh beritanya selalu rumah sakit yang terbaik di dunia. Terus Malaysia nih selalu mendapat keuntungan yang banyak dari wisata medis yang ada di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia beritanya selalu stunting, anak gizi buruk. Nah sekarang nih vaksin TBC pula. Tapi kan ini masih kata netizen Indonesia Mbak Yu, kita belum tahu lagi betul ke tidak nih. Tapi TBC ini udah masuk wabah atau biasa aja nih, penyakit biasa aja? Menurut riset Mbak Yu, TBC ini termasuk penyakit yang mematikan di Indonesia. 50 rumah sakit dekat Malaysia itu dinobatkan menjadi rumah sakit terbaik di dunia tahun 2025. Di dunia nyata dengan dunia maya Mbak Yu. Jadi ini viral di Malaysia dengan Indonesia. Kalau rumah sakit di Malaysia tuh aku tak heran memang dari dulu-dulu Malaysia tuh merupakan salah satu destinasi wisata medis untuk orang Indonesia Pemerintah Indonesia akan menggelar cek kesehatan gratis 200.000 sekolah dan melibatkan 10.000 puskesmas Mbak Yu di Indonesia nih. Kok tiba-tiba ya Indonesia ini akan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis? Iya Mbak Yu, banyak netizen Indonesia nih yang julid. Dia cakap ini pasti gara-gara Bill Gates nih. Bill Gates kenapa semakin kaya? Karena Bill Gates nih Mbak Yu kemarin datang ke Indonesia, dia jumpa dengan Prabowo. Dia cakap dia nih lagi bikin vaksin TBC gratis untuk Indonesia. Lah emangnya TBC ini udah jadi wabah kayak COVID-19 Gara-gara Bill Gates nih datang ke Indonesia, dan tuh jumpa Prabowo. Jadi banyak netizen Indonesia yang bilang ini sebentar lagi nih bakal ada vaksin TBC besar-besaran nih di Indonesia. Tapi kan sekarang pemeriksaan kesehatan gratis bukan vaksin TBC gratis. Iya cuman kan kau tahu sendiri netizen Indonesia ini kan dia orang suka cocok logi. Kenapa ya kalau di Malaysia tuh beritanya selalu rumah sakit yang terbaik di dunia. Terus Malaysia ini selalu mendapat keuntungan yang banyak dari wisata medis yang ada di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia beritanya selalu stunting, anak gizi buruk. Nah sekarang nih vaksin TBC pula. Tapi kan ini masih kata netizen Indonesia Mbak Yu, kita belum tahu lagi betul ke tidak nih. Tapi TBC ini udah masuk wabah atau biasa aja nih, penyakit biasa aja? Menurut riset Mbak Yu, TBC ini termasuk penyakit yang mematikan di Indonesia. Sehingga Bill Gates nih bikin vaksinnya lah ya Bill Gates tuh bukan buat vaksin untuk Indonesia Mbak Yu, tapi untuk langsung berbagai negara. Tapi dia uji cobanya di Indonesia Dan di beberapa negara Mbak Yu, jadi bukan hanya Indonesia. Jadi apalah kata netizen Fufafa nih, kalau Indonesia nak bikin cek kesehatan gratis. Waspada, akan jadi uji vaksin Bill Gates, jaga anak-anak mams, kata Helima. Dijawab sama Asia, vaksin yang mau diuji klinis besok itu vaksin dewasa bukan anak-anak. Terus dijawab lagi sama Asia, silakan aja sih kalau mau waspada, tapi saya mau ngelurusin kalau vaksin yang lagi ramai sekarang itu buat dewasa bukan anak-anak. Berarti bulan Juli ini nanti akan ada cek kesehatan nih untuk dewasa apa anak-anak? Ada apakah ini, kenapa tiba-tiba jadi baik, kata Linur Aini. Dijawab sama Pramit Pernah sekolah nggak sih? Atau anaknya sekolah kan? Pemeriksaan kesehatan anak sekolah udah bertahun-tahun lalu dilakuin sama petugas puskesmas. Kemana aja Anda, kudet sekali. Cuma sekarang di branding pemeriksaan kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Inilah netizen Indonesia, pemerintah Indonesia baik curiga. Mantap, tiba-tiba ada cek kesehatan rutin di sekolah biar bisa enjus vaksin TBC-nya, kata Bung Randi. Tapi bulan Juli 2025 ini bukan vaksin TBC kan? Buat korang warga Malaysia, negara korang termasuk negara uji coba untuk vaksin Bill Gates nggak? Coba korang komen dekat bawah. Kurasa Malaysia tak mau lah jadi negara uji coba Cek kesehatan hasilnya direkayasa terus dijadiin peraturan wajib vaksin. Yang kemarin aja wajib vaksin COVID dampaknya sampai sakit, buat nyari kerjaan harus wajib menyertakan sertifikat vaksin COVID. Negara makin lama makin amburadul, kata 01 Juni. Ini udah kayak skenario film nih. Ini jangan-jangan teman-temannya Joko Anwar nih. Lah emang sekarang udah nggak ada ya? Ya Allah, dulu tuh zaman madrasah 99 sampai 2004 di sekolah rutin banget loh 1-2 kali cek kesehatan sama cek gigi. Dulu malah pernah gigi dicabut pas waktu cek kesehatan gigi dengan dokter gigi yang datang ke sekolah, kata Diana Magdaleni. Zaman aku sekolah pun ada tapi tak serentak di seluruh Indonesia. Orang tua itu wajib tahu apa saja jenis pemeriksaan kesehatan gratis itu, dan orang tua harus diminta persetujuannya apakah anak diizinkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis atau enggak, dan tidak boleh ada tindakan invasif, kata Prita Spock. Cuman sekarang syarat masuk sekolah tuh wajib vaksin.
diambilin. Sekarang yang aku dengar-dengar nih, Ce, kalau nak masuk sekolah tuh syaratnya wajib vaksin. Kalau dekat Tanjung Pinang tuh wajib bisa baca Al-Quran, Ce. Wajib vaksinnya vaksin apa dulu nih Mbak Yu? Ya nggak tahu lah kok tanya saya. Nanti akan muncul statement di media bahwa ada kasus TBC pada anak-anak. Dan langkah berikutnya adalah vaksinasi. Negara kocak memang, kata Alek Gideon. Jangan bikin skenario di sosial media ya. Ini bukan film. Ini kita hidup di dunia nyata loh ini. Gak usah curiga lah. Kalau ini memang jadwalnya screening kesehatan untuk siswa baru. Cuma ngecek kesehatan mata, telinga, mulut, sama kulit kok. Yang cewek yang dicek HB darah buat memastikan gak anemia. Jadi gak pingsan-pingsan, kata Nabila Fiati. Iya loh, kalian ini kenapa sih curiga-curiga sama pemerintah? Buat korang warga Malaysia, kalian tuh biasanya juga suka curiga-curiga gitu gak sih sama pemerintah kalian? Coba korang komen dekat bawah. Kalau netizen Indonesia tuh sangat curiga sama pemerintah Indonesia, Ce. Ini foto dari sekolah di Banda Aceh. Apakah sudah ada izin untuk memakai foto ini? Dan dari mana mendapatkan foto ini? Kata Kat Angelina. Yo ndak tahu Lando, kok tanya saya? Vaksin TBC ya, kata Ahmad Itfil. Belum, ini belum vaksin, ini masih cek kesehatan biasa. Gak ada vaksin-vaksin ya, apalagi vaksin TBC. Gak boleh, dia teks suaminya rupanya. Jadi suaminya jawab apa tuh, Ce, komentarnya? Suaminya jawab, Mbak Yu, "Ma, aku kan bukan Fufafa." Fufu Fafa di dunia nyata. Kalau gitu apa kata Fufu Fafa tentang rumah sakit di Malaysia yang terbaik di dunia, Ce? Tahniah Hospital Kuala Lumpur dan Columbia Puchong dalam Senarai sentiasa puas hati dengan servisnya, kata Moshi Moshi. Rumah sakit Gleneagles Johor masuk rincian tak, Ce? Gleneagles masuk Mbak Yu, tapi yang Kuala Lumpur. Oh, yang Johor tak masuk. Semua hospital kerajaan di Malaysia ada yang terbaik bagi aku, kata Nurul Dani. Tahniah warga Malaysia. Hospital kerajaan Kak Negeri Johor tak tersenarai ke, kata Daniel Hakim Johor. Kalau rumah sakit Gleneagles tuh kerajaan atau swasta ya, Ce? Hospital Kuala Lumpur memang terbaik. Bawa my dad masa suspek kena serangan jantung 5 hari itu semua staf dari dokter sampai nurse semua baik-baik sangat. Tolonglah KKM hargai lebih mereka, kata Daisy. Kalau rumah sakit Kuala Lumpur aku tak pernah sampai, Ce. Kalau rumah sakit Malaka aku pernah sampai. Banyak orang Medan sama orang Aceh yang berobat ke sana, Ce. Macam mana lah Gleneagles Hospital ni boleh ranking nomor 2 sedangkan registration pun kelam kabut, kata WM. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Peminat Gleneagles adalah Datuk Siti dan Anzalna, kata Exol Official. Datuk Siti Nurhaliza kah? Hospital besar Permaisuri Bainun Ipoh is the worst, trust me, kata SS Naim. Oh, saya baru sampai Johor dengan Malaka aja. Aku pernah admit 2 hospital ni je, Sunway Medical Center dengan Gleneagles. To be honest, aku lagi prefer Gleneagles sebab servis dia lagi better. Tak macam Sunway yang lebih macam nak duit je, kata Fatni. Buat korang warga negara Malaysia, kalau korang biasa belanja di marketplace atau e-commerce, biasanya tuh ada tak fitur gratis ongkir. Kalau dekat Indonesia gratis ongkir. Kalau dekat warga negara Malaysia mungkin nama dia hantaran percuma. Ada tak korang komen dekat bawah? Karena kalau misalnya kat negara kami ni Indonesia, biasanya kita ni selalu mencari fitur gratis ongkir supaya hantaran dia percuma. Jadi tak pakai bayar. Cuman bayar barang dia aja. Jadi sekarang masalahnya apa nih, Ce? Pemerintah Indonesia nih Mbak Yu, sekarang fitur gratis ongkir nih nak dipotong Mbak Yu, jadi 3 hari aja sebulan. Jadi kita belanja online tuh hanya 3 kali sebulan aja lah, Ce. Nah sekarang nih Mbak Yu, kan keperluan orang nih kita nih beda-beda Mbak Yu. Terus kita ini jauh dari Pulau Jawa. Biasanya pengiriman kan kebanyakan dari Pulau Jawa. Kalau untuk kita yang daerah-daerah Kepri nih, pasti kan jauh lebih mahal kita bayarnya Mbak Yu. Kalau cuma 3 kali sebulan aja, macam mana Mbak Yu? Kepri tak jauh lah, Ce. Kan berbatasan sama Malaysia, Singapura. Kalau untuk ongkir tuh tak begitu mahal. Yang paling mahal tuh Aceh sama Papua. Tapi kan sekarang nih masalahnya Mbak Yu, kita beli barang dari Jakarta, kan gak mungkin transit dulu ke Singapura, Malaysia, baru ke tempat kita, Tanjung Pinang. Tak ada yang tak mungkin. Warga Indonesia khususnya Batam kalau nak pulang ke Jawa tuh biasanya lewat Malaysia atau Singapura. Tapi kan sekarang masalahnya nih bukan orang Mbak Yu, ini nih barang. Kalau misalnya kita beli barang dari Jawa atau dari Jogja, dari Jakarta, itu kan kirimnya itu akan lebih besar jadinya kalau sampai transit. Kalau engkau tak mau beli barang dari Jawa, dari mana-mana tuh, engkau beli aja lah barang dari sini.